Jadi buku lemari belajar tuh isinya sampah-sampah, nemu bungkus ciki di jalan atau apa surat gitu nemu di jalan. Pokoknya kalau bisa aja sampai aku lihat, karena aku ngeliat tuh bisa ngerasa kasihan. Padahal itu benda mati kok. Hari ini di Good News Program kami punya dua orang narasumber yang keren banget. Mereka masih belia, tetapi potensinya segede gunung gitu. Kalau kita lihat dari beberapa tampilan podcast yang mengundang mereka, gak usah lama-lama deh, even 2 tahun yang lalu mereka masih culun banget. Tetapi hari ini kita kedatangan orang-orang yang sudah very matured. Tetapi sebelum menampilkan mereka jangan lupa bahwa kalau Anda selama ini sudah diberkati dengan Good News Program, boleh nggak support kami dengan cara memberikan subscribe dan kemudian kalau diberkati komen dan juga share ke banyak teman-teman yang lain. Karena episode yang satu ini pasti jadi berkat buat banyak orang. We present you Hito and Felicia. Halo. Thank you banget, senang banget loh. Thank you kok. Yes. Thank you Ci. Kita puji Tuhan gitu. Udah didoakan. Udah dinantikan dan akhirnya bisa datang ke Good News Program. What an honor. Terima kasih. Kita juga thank you. Senang banget. Silakan. Ya. Nah kan kalau ngelihat Feli sama Hito itu kan beredar di mana-mana gitu, kayaknya dunia sosial media itu rame ngeliatin kalian gitu kan, ngeliatin kalian dari jauh, baru hari ini dapat kesempatan kenal gitu kan, mengenal kalian lebih dekat. Kayaknya kalian itu pasangan yang lucu banget gitu ya. Amin. So sweet gitu. Amin. Tapi kelihatan very mature today. Masa? Udah dewasa banget ya. Boleh sharing nggak tentang ke sweetan kalian? Kita nggak ada sweet-sweetnya loh. Jujur menurut kita sama sekali nggak sweet sih. Iya, Makanya bingung kalau orang bilang kita couple goals, terus kita kayak iya bah gitu ya. berantem mulu padahal. Iya. Apa yang buat kalian berantem biasanya? Hal-hal kecil Hal-hal sih kecil. sebenarnya. Misal? Karena tapi kan kita emang selalu komunikasiin kan. Apalagi aku tuh orang yang nggak bisa mendem. Jadi apa yang aku nggak suka, aku bilang sama Hito gitu. Even aku misalnya bosen sama pacarannya, kan waktu itu pacarannya kayak nonton ini mulu, makan ini mulu, cobalah gantilah apa. Misalnya aku ngomong gitu, aku nggak pernah mau mendem gitu. Habis itu nanti berantem gitu. Aku lebih sering ngambek sih tapi kok daripada Hito. Iya kan? Ya iyalah, jangan sampai cowok yang ngambek. Iya kan? Tapi dulu aku pernah loh punya mantan, setiap kali aku ngambek katanya dia jadi lebih marah gitu. Nah kalau makanya aku berdoa kayak dapet cowok yang sabar menghadapi aku yang mood swing gitu. Puji Tuhan deh. Banyak yang nanya di komen, Feli doanya apa sih biar dapet Hito gitu. Nah itu doanya, Tuhan tolong kasih aku calon suami. Dulu kan belum. Calon suami yang stok sabarnya banyak. Yang ngelucu gitu. Jadi kalau aku marah dia bisa bikin aku ketawa gitu. Puji Kalau dari Tuhan. 2013 stoknya sisa dikit sih. Loh enggak loh, setiap hari kan di reload. Berarti 11 tahun sejak 2000. Sekarang 11 Iya, tahun. 11 Pacarannya 8 8 tahun. tahun, nikahnya udah Pacarannya 3 tahun. Nice. Wow, pacaran 8 tahun itu lama Lama. loh guys. Iya ya. Iya, tapi kadang suka nggak berasa tuh. Iya. Kalau baru lihat foto kemarin, iya ya. Kayak baru kemarin padahal udah Kayak udah lama lama. banget. Sebenarnya udah lama tapi kita nggak ngerasa udah 11 tahun bareng. Right. Dan kalian sekarang udah punya 2 momongan ya? Iya. Yang pertama namanya? Bible. Wow. Yang kedua? Zevanya. Stefania. Oke. Ini menarik banget. Bible banget namanya. Yes. Kenapa kok nama anaknya Bible? Ini berat banget ini. Iya, jadi berat ya. Enggak sih Tapi sebenarnya pada intinya begitu tahu pas itu di genre reveal, momen genre reveal kita bikin di rumah. Pas tahu ternyata anaknya perempuan udah langsung mulai mikir-mikir kan. bukan kita yang mikir dulu, di situ kan Iya, banyak keluarga banyak besar. keluarga. Ada keluarga Ngasih Hito, usul-usul ada nama keluarga lah. aku, ada Pak D. Pak Hito kan Jawa kan, banyak Pak D-nya, Budenya, dan banyak yang tinggal Jakarta. Kalau aku kan keluarga baik yang di Manado. Jadi mereka semua udah usul tuh namanya. Ini aja. Semua nama Alkitab, nama Iya. Esther, Sarah, Ruth, Maria, pokoknya semua nama. Perempuan di Terus Alkitab. kan kalau milih salah satu tuh kan kita takutnya yang lain tersinggung nih gitu. Kok enak nih, kok Jadi pegang aku gue nggak selalu dipakai tenang. namanya. Iya, tenang. Sumbernya aja. Iya. Oh, Alkitab. Sarah, Esther,
Ada semua di situ. Semua ada di situ gitu. Jadi mereka tidak merasa dipilih satu gitu. Berarti iya gue yang dapet gitu. Terus dia mereka nanya namanya Alkitab, Bible. Bible aja. Ya, kita bahasa Inggrisin ya, kalau gitu namanya Bible. Tapi tetap dicari arti namanya, karena dari nama lengkapnya kan Graziella Bible Emanuela. Tapi itu juga jadi kita, jadi ya Graziella pokoknya nama intinya Bible, terus kita cari nama depannya sama belakangnya kan dari Immanuel, karena dia nggak punya family Kita name. nggak ada marga gitu Iya, kan. jadi ya udah kita pakai karena Hito Emmanuel, anak kita cewek Emanuela gitu. Dan itu jadinya Graziella Bible Emanuela artinya mengucap syukur atas firman Tuhan yang jadi nyata. Wow, keren Dan banget Tuhan ya. beserta. Tuhan beserta. Iya Emanuel. Oh, mengucap syukur atas firman Tuhan dan penyertaan Tuhan gitu ya. Iya gitu. Oke. Kalau anak kedua, Zevanya apa? Zevanya Granet Emanuela namanya. Kalau ini unik, lebih unik Iya. lagi malah Gimana bisa dibilang. Karena prosesnya yang bikin unik ya. Kita karena tahu itu lahir menjelang Natal tuh nama-nama itu udah kepikiran, ada Haleluya lah, ada Gloria. Pokoknya Gloria Haleluya. iya kayak Iya. gitu terus udah sempet kepikiran. Kita mau kasih nama Sela. Kenapa nggak Felis Navidad? Felis Navidad. Felis Panggil Feli ya. Tapi panggil Feli yang Tadi nengok. udah ngasih nama Sela kok. Selah. Sela. Jadi nama lengkapnya Selamat Hari Natal tadi. Sela depannya. Kupikir salah istirahat. Selamat Natal. Selamat Iya. Natal. Cuma tapi udah serius pengen itu. Ya, boleh juga nih kasih nama Sela kan. Enggak, gue gak setuju. Pas tahu Sela doang masih kayak, oh ya udah kita apa ada sih Sela gitu kan. Tapi pas dia kasih nama panjangnya kayak, Selamat hari Natal. iya nama panjangnya kenapa Iya, gitu. masukin angka juga nanti biar bagus kan 2022. Karena Selamat Natal 2022. oh iya 2022 ya benar. Iya. Nggak jadi. Gak bisa. Karena ya itu karena tiba-tiba menjelang mau kelahiran dia dapat mimpi dan aku tengah malam itu di WhatsApp sama dia sendiri. Iya. Dia tulis nama doang karena takutnya mungkin ntar dia lupa kan. Dia tulis Zevanya Granet Emanuela. Karena di mimpi aku itu benar-benar ada tulisannya. Jadi pas tiba-tiba dipanggil Zeva. Diejak gitu di mimpinya Iya, dia. dipanggil Zeva gitu. Terus aku bingung kan. Tapi aku yang manggil. Terus orang lain ada di situ nanya, nama anakku siapa gitu. Zevanya Granet Emanuela, aku bilang gitu. Terus aku liatin tulisannya, aku yang tulis Zevanya di kertas gitu, Granet. Terus aku langsung kebangun langsung. Begitu ntar bangun gua langsung, lupa. iya, langsung ngetik, Memang, aku langsung cari. memang Iya. betul ya, kan firman Tuhan ngomong bahwa Tuhan tuh mengenal kita bahkan sebelum dikandung dalam rahim Iya. ibu kita. Iya, Dan Tuhan turun tangan daripada Iya, dari anak namanya merinding, puji selamat gitu. Karena Tuhan akan kuselamatkan kau dari bapakmu. Iya, dan dikasih namanya benar. Selamat gitu. Iya. Tapi cuma untung namanya ada Emanuelanya. Namanya ya masih kena gitu kan. Iya, Cuma kalau untungnya masih ada namanya Emanuelanya benar. tiba-tiba Tuhan kasih namanya Bambang tapi kan laki gitu anaknya perempuan masa kita harus gimana? Nggak mungkin Harus dong, Tuhan kan ngikutin. nggak pernah asal-asalan Nggak pernah itu salah. nama kan doa. Pasti Tuhan Iya. udah ngasihnya yang terbaik. Amin. Iya. Oke. Pas aja ya. Iya, tapi pas itu juga kita dapat pas kita lagi gereja, guru kakak sekolah minggu kamu ya? Guru Oh sekolah iya, minggu. si Kak Cynthia. Kak Cynthia datang terus doain kan Hito Masih ngomong hamil? kan masih hamil terus dia doain doainnya tuh dia nggak tahu cewek atau cowok Iya. gitu kan jadi dia doain akan menjadi anak yang tangguh akan menjadi seperti Daniel anak yang kuat nah Wow. itu arti namanya Oh, arti nama Granet. Pas dari kita Zevanya cari-cari. Granet Emanuelanya Artinya itu. karena pas aku cari apa artinya kan aku selalu Arti pengen Granet. namanya itu ada arti kan Heeh. apa itu Granet ternyata ya pokoknya Granet itu artinya tangguh gitu Wow. dan dia ngedoainnya kata-katanya itu jadi kita Wow, langsung kayak amazing. ya ampun Konfirmasi ya, anak gue, ya. gitu. Iya, dapat konfirmasi lagi. Tapi kalau ngomong soal nama Hito sendiri juga keren tuh kan ya. Iya, orang pikir dia orang Jepang loh. Immanuel Caesar Caesar Hito. Hito. Aku pikir kan dari Kaisar Hirohito Iya, ini. iya, Terinspirasi gitu Iya, kan. makanya. Bisa cerita nggak, spill nggak? Kenapa nama kamu Immanuela kalau itu jelas ya? Immanuel, ya? dia Immanuel. Immanuel, terus Caesar kemudian Hito. Caesar Hito. Itu ya itu. Jadi ya dulu gimana ya lagi di tahun-tahun itu tuh tahun 90-an nggak tahu ada isu apa. Pokoknya pembahasan ada berita lah atau gimana tentang markanya Kaisar Hiro itu juga mungkin ya di Jepang apa segala macam itu. Nah, terus kebetulan emang nama papa itu kan Tito, nama mamaku Happy. Adalah budeku ngusulin udah namanya dimiripin nama bapaknya aja tapi gabung aja mendingan nama sama nama mamaku. Oh, papa sama mama. Tadi mau Heto gara-gara Happy kan. Iya.
Harusnya Moheto. Hato dong, kan Happy. Iya sih, mantap. Tadi mau Heto kan jelek banget Heto ya. Iya. Terus akhirnya Hito. Sesarnya diambil karena aku lahirnya sesar. Walah. Serius karena lahir sesar. Mungkin kalau dulu aku lahirnya normal, Immanuel ngeden Normal. gitu. Lahirnya ngeden. Kenapa nggak normal Hito sih? Kenapa ngeden Hito? Iya, nggak tahu kan. Bersyukurlah kamu sama mama kamu berarti. Iya, untung aja. Jadi sesarnya tuh operasi sesar, Sesar. bukan kaisar ternyata guys. Wow. Dan lucunya jadi ternyata pernah kejadian lagi di Singapura. Aku kan petakilan ya kecilnya itu kan lari sana lari sini. Terus ternyata kebetulan juga ada orang Jepang, turis Jepang di situ. Terus nanya karena look-lookku juga kayak mungkin mirip-mirip anak-anak kecil Jepang gitu kan. Terus ditanya, "Oh, what's your name?" Terus papaku bilang Cesar Hito namanya. "Oh, my king dia udah bilang gitu kan." Keren, keren. Nice. Amazing. Kalian pacarannya 8 tahun. Iya. Itu cukup lama ya. Dan baru pertama kali ciuman ketika di altar. Di altar kan ini. Di altar kan di Pas di resepsinya. resepsi. Oh really? Wow. Tapi resepsi 2 kali kan, resepsi siang sama malam. Jadi dua Jadi kali. dua kali ciuman. Sore dan sama malam. Iya. Beda yang gitu. keluarga sama yang teman-teman. Teman-teman, soalnya Karena kita pas nikah pandemik COVID ya. Iya, pas pandemi. Tapi itu juga sebenarnya pacaran 8 tahun. Feli itu pacar pertama aku kok. Aku Oh iya dah. Keren. SMA tuh nggak pernah. Berarti Alpha dan Omega dong. Oh Iya, ya, dong. awal dan akhir. Iya. Gitu kan. Kontrakan seumur hidup kita. Ya. Gitu. Tapi setiap kali dia bilang kontrak seumur hidup, pasti orang nanti bilangnya, tuh ternyata Ferry sama itu tuh kalau nikah ada kontraknya gitu. Enggak kan di hadapan Tuhan kita seumur hidup lah. Iya benar. Ya kan sehidup semati. Iya. Hidup semati. Iya kan? Iya dong. Till death do you part. Iya. Yes. Gitu. Asik. Itu juga pacar pertamanya Feli. Enggak dong. Nah, itu. Makanya tadi aku spill mentok di aku aja, Ci. Ci yang nanya. Dia pacar pertamaku juga loh. Oh iya. Dan aku pacar pertama dia juga Oh loh. benar. Dan dia Dari pacar umur- terakhirku. Iya, dan dia pacar terakhirku. Keren. Tuh harusnya lu juga gitu dong biar sama. Kan tapi telat datangnya. Tapi jangan tanya tengah-tengahnya. Oh, Apa tadi? Tidak sesempurna yang kalian oh pikir. gimana kalau gantian kita yang nanya? Silakan. Ntar belum bukan episode ini. Nanti kita undang ya. Siap. Nah, ngelihat kalian tuh amazed banget karena Iya. kalian anak muda yang luar biasa dan kalian punya prestasi yang kayaknya gilang gemilang gitu. Kalau rapot tuh kayaknya A+ semua gitu. Amin. Amin. Main sinetron, bintang iklan, Amin. betul nggak? Kalian pernah hidup susah nggak sih? Hidup Ya. susah dong, susah tapi bahagia aja. Dia karena Bisa kita- cerita nggak? Kan hari ini orang mungkin taunya kalian siapa yang nggak kenal mereka gitu, punya brand yang kuat banget Scarlett, whitening ya. Oke. Sebenarnya Scarlett aja sih kok, cuma nama sosmednya kita Scarlett Whitening, tapi di produk kita tuh Scarlett. Karena dulu pas awal mula bikin sosmednya itu kita udah keburu tulisnya Scarlett Whitening, terus udah verified, nggak bisa kita ganti. Karena kalau kita ganti takutnya Sayang ada kan orang yang hilang. langsung, Oh, iya kan langsung hilang ambil tuh. itu. Terus Sayang orang ngambil followersnya. takutnya bukan sayang followersnya, kita bisa ganti namanya. Cuma takutnya nama Scarlett Whitening itu kayak dalam hitungan berapa second diambil orang Iya, nanti betul. disalahgunakan. Tapi itu gitu. udah strong banget lah. Iya, tapi sebenarnya kita Scarlett aja nama brandnya. Right. Nah, kami ingin tahu nih, ceritakan dulu ketika kalian hidupnya susah gitu. Oke. Oke, kamu siapa dulu? Kamu dulu. Siapa yang lebih susah udah? Ayo kita yang susah kan, jamnya yang lebih susah apa ya? 1, 2, 3. Susana aku ya. Kamu duluan aja. Oke. Ya, sebenarnya dibilang susah nggak karena ya puji Tuhan kita lahir dari keluarga yang cukup lah, serba cukup. That's good. Puji Tuhan mama papa bisa sekolahin di sekolah yang ya aku nggak mampu untuk ngikutin pelajarannya, tapi mereka survive lah untuk bisa masukin aku di sekolah ini misalkan gitu ya. Kayak ya tapi yang namanya dibully juga pernah ngerasain dibully. Terus susahnya itu mungkin dulu lewat serangan iblis sih kalau dibilang tuh kok. Kayak aku pernah hampir gimana ya bilangnya ya, stres di umur di 4 SD itu aku stres. Hah? Karena dibully itu? Bukan sebenarnya bukan di karena sininya dibully ya. dia aja Mentalku sih. tuh bener-bener diserang. Kayak
aku langsung punya perhitungan berapa tahun ke depan. Karena papa itu kan nikahnya Satu usianya karena papa lebih. bisa dibilang meritnya telat kan, usia Yeah. meritnya telat. Aku jadi di antara teman-temanku yang lain tuh yang seumuran, papahnya mungkin seumuran papaku, tapi mereka anak terakhir gitu misalnya. Iya, Nah, betul. Iya, kayak iya. kayak gitu-gitunya tuh. Terus di mana sisi aku juga punya 2 adik. Terus papa itu dulu udah mau pensiun dari pekerjaannya. Kayak jadi belum sih, itu masih jauh, bisa dibilang masih sekitar 5 tahun lagi baru pensiun, tapi aku tuh udah kepikiran. Jadi tanda-tanda serangan stresku tuh ya bener-bener aku takut banget namanya akan kehilangan sesuatu. Aku takut aku nanti masa depanku nih bakal kayak gimana Oh, nih. karena papa kamu akan pensiun. Papa akan pensiun, terus Adik-adik sekolahnya posisi mama dulu kerja, tapi begitu ada adikku yang terakhir, mama harus ngalah, ya jadi ibu I rumah see. tangga, Iya. kerja pun mungkin jadi wirausaha, yang ya apa-apa bergantungnya pasti sama papa dong, Iya, ya kan? betul. Nah terus ntar bayar sekolah gimana, dia bisa kuliah apa enggak? Jadi Padahal anxiety masih- gitu, cemas. Tapi Anxiety awalnya nya juga ada yang pasti ngasih bener. tahu, kayak papamu udah mau pensiun loh gitu. Kamu aduh kasihan, nggak ngasih tahu, lebih kayak ngomong tapi aku denger gitu, aduh kasihan banget si Hito ya, anak-anaknya happy sama TikTok nih, ntar gimana bapaknya udah mau pensiun. Oh, itu udah malah jadi kerja gimana. kepikiran panjang. Masih Pikiran kecil loh di dia 4 SD yang maksudnya harusnya mikir masih main Tamiya atau ngapain sama Iya, yang iya. lain, aku udah Betul. kepikiran takut itu sampai serangan mentalnya tuh jadi kayak nggak mau namanya kehilangan sesuatu tuh, kalau bisa semuanya aku simpen, terus kalau Kayak bisa bungkus-bungkus snacknya iya, aja dia nggak mau buang. Aku tuh sampai potong iya? rambut kok, potong rambut. Disimpan itu Karena hasil itu hasil potong potongannya. rambut disimpan, aku bohongin aja tukang potong rambut, bilang oh ini buat tugas sekolah atau apa. Padahal nggak mungkin. Ya, Oh iya, sampai kayak gitu. sampai kayak gitu. Dan Mandi buka lagi, lemari mandi lemari dulu, buku, lemari belajarku tuh kalau jangan sampai mamah tahu lah istilahnya. Itu bisa apapun. Jadi apapun yang aku lihat tuh aku nggak akan ngerasa kasihan. Aku ngeliat Semuanya misalnya disimpan. itu ada potongan lakban gitu. Tuh kasihan itu keinjek-injek, ntar aku ambil, aku simpan. Oh iya. Sama yang mandi poy kalau kamu Mandi itu aku tiap mandi nutupin lubang air biar air tuh nggak ngalir, nggak. nanti dia ntar- takutnya nggak ketemu lagi. Ntar aku ketemu air ini nggak ya di surga. Separah itu, Oh iya? separah itu sampai ya Itu itu. pertama Jadi kali buku lemari belajar tuh isinya sampah-sampah, nemu bungkus ciki di jalan atau ada surat gitu nemu di jalan. Pokoknya kalau bisa aja sampai aku lihat, karena aku ngeliat tuh bisa ngerasa kasihan. Padahal itu benda mati kok. Iya, dan itu tuh pertama kali kita ketemu, pacaran kita kan ngedate-nya Komsel. Dia ceritainnya langsung ini. Jadi aku pas, udah jadi pacarnya Hito lagi. Terus Hito lagi curiga lagi. Ternyata dia pernah hampir gila, guys. Kalau dipikir ya, Kita lagi Komsel kan. Iya. Ya bukan gila lah, cuman maksudnya apa? tapi ya Gangguan. Gitu, dia kayak gangguannya bener-bener setakut itu kalau bisa. Mental ya, disorder. ngeliat hujan itu netes aja bisa, aduh, mendingan nggak lihat gitu. Oh iya? Terus sampai pergi ke psikolog atau psikiater Enggak. gitu? Enggak. Enggak. Terus sembuhnya gimana? Sembuhnya ya itu berjalan, emang nggak nyampe setahun, tapi hampir berapa lama itu berjalan kan, Tapi kan berbulan-bulan didampingin lah. terus sama orang tua, Ya. dikasih tahu juga, nggak apa-apa mas, Tapi nggak ya apa-apa mas. kadang banyak yang mereka nggak tahu kan, tapi kan akhirnya satu persatu kelihatan kok, nih anak gue kenapa ini apa semua ngerasa dikumpulin hal-hal yang nggak penting dikumpulin sampai Hoarders ya berarti ya? Ya gangguan kejiwaan itu. sampai mama tuh mulai ngerasa dari kayak misalnya makan sesuatu, aku nggak suka sayur gitu. Lagi makan ini makan hokben kan ada saladnya itu, aku nggak, aduh tomat rasanya kayak apa, padahal emang tahu itu nggak bisa aku makan, tapi karena aku kasihan, aduh yang lain bisa aku makan, ini aku kesisa. Kasihan sendiri. Jadi aku kayak makan tuh bener-bener sampai habis sepuing-puingnya. Dimakan karena nasi kasihan. itu nggak ada, iya karena faktor rasa kasihan. Oh, nasinya juga supaya nggak berpisah sama saudara-saudaranya yang lain. Iya, semacam iya, itu. iya, Tapi iya. bahkan kalau udah dimakan, itu masuk lagi, ada pikiran lagi. Aduh, kalau ketelan yang suapan pertama itu di yang paling bawah, di lambung paling bawah. Nanti dia bisa nggak ya? Udah terlalu parah. Apa namanya? Wow. Nggak Nggak ngerti. tahu lagi apa ya namanya. Juga nggak tahu. Overthinking. Iya ya, overthinking bisa. Overthinking kan sekedar cuma orang-orang sekarang mikir overthinking. Nah, kamu aduh, gabungan dong kolaborasi. udah ya kolaborasi namanya. nih, acak-acak dulu. Anxiety attack, I don't know, tapi seharusnya Iya. sih di-assess sama psikolog Psikolog. ya kalau ingin tahu. Tapi sekarang apa. udah nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Oh ya puji Tuhan. Jadi bebas sendiri gitu. Terlepas itu semua dari mamah doa. Mama? Kita Mama doa? bareng, heeh. Oh, doa gimana mama? Doa ya Tuhan, ya maksudnya ya udah Tuhan minta Roh Kudus buat jaga, tenang, nggak perlu takut akan segala sesuatunya inilah. Pokoknya Tuhan yang punya rencana di masa depan kok. Tuhan yang
pelihara hidup kita di masa lalu, masa ini dan masa yang akan datang apa segala macam. Enggak Mas, itu tenang aja Mas. Kamu udah panggil Mas itu kan. Udah Mas, tenang, nggak perlu takut. Itu kan namanya benda mati. Dia mulai namanya SD juga Mas. Akhirnya diajarin lagi kan, benda mati itu nggak akan punya perasaan, nggak ini apa segala macam. Tenang, kamu khawatirnya karena apa? Ditanya-tanya ya aku cerita dulu ada yang bikin kayak gitu. Berarti sembuhnya karena doa sih. Papanya itu juga kan sampai sekarang apapun itu akan selalu mintanya doa gitu. Dan kuat banget sampai sekarang. Cucu-cucunya sakit juga itu papanya Hito bisa puasa sampai 40 hari itu dia nggak maksudnya dia makan tapi maksudnya dia nggak berhenti 40 hari itu setiap hari dia akan doa puasa apalagi menjelang kelahiran, menjelang apa itu pasti dia selalu. Berarti ini kalau support tentang orang ini, tua ya penting tentang banget. ini tuh sebenarnya mungkin ya bahkan keluarga besarnya juga nggak banyak yang tahu. Orang rumah aja yang tahu. Ya itu kayak satu momen aku makan nggak kuat habis, Mbak disimpan ya, jangan dibuang sisa makan tuh jangan dibuang, disimpan. Yang aku tahu makan itu lagi padahal udah dibuang dibikinin yang baru gitu misalnya nasi goreng karena takut kan masa udah berapa lama katanya Tapi kalau itu mah sempet masih ada. Yang kamu lagi syuting waktu itu udah zaman syuting anak jalanan, terus aku beliin dia makanan. Oh lain terus cerita kan dia, itu. iya Tapi tetap aja dia kan itu kan namanya kebiasaan anak kos sudah lain cerita. Enggak ada biasa kos apaan. Dia nggak suka buang hidupin ini kali, peran kali. makanan. Enggak dia ngekos kan, terus aku bawain makanan sama dia disimpan di kulkas, dia makan 2 minggu Itu kemudian mental enggak. anak kos, Nggak ada kelupaan mental di anak kulkas. kos. Oh masih ada Itu ya. mah udah ketahuan banget dari 2 minggu Ya kan, dihabisin terus aku ditelepon. masa gua kumat? Fel, ini si Hito pusing apa terus aku datang ke lokasi jemput dia, Keracunan. rada ngusus langsung. Iya. Mungkin udah berjamur kali Iya, tetap tapi dimakan. kan kamu kasihan. Iya, bukan ya, kasihan. Maksudnya kayak ya itu kan gara-gara kamu kasih kan. Jadi ada Iya, kepikir. gak 2 minggu juga. Lupa bro, namanya kulkas pikir-pikir aman-aman aja. Namanya anak kos, males jalan mencari apa semua udah. Tapi puji Tuhan kamu bisa sembuh ya? Iya, puji Tuhan. Iya, iya. Oke, banget. sekarang Puasa gantian. doa mama ya, Feli nih. sama Kamu papa. susahnya gimana dulu? Kalau Feli gimana ya susahnya? Feli sih sebenarnya dari kecil kan Feli ngelihat apa ya, maksudnya ngelihat kerja keras orang tuanya Feli seperti apa gitu ya untuk membesarkan Feli, untuk bisa naruh Feli di sekolah-sekolah yang bagus dan dari kecil tuh kayak misalnya nih mungkin ada orang lain yang berpikir ya udahlah nanti TK-nya, SD-nya itu kan mereka belum ngerti, udahlah sekolah yang biasa-biasa aja gitu. Nah tapi kalau dari terutama dari mami aku dia tuh akan bilang enggak, justru fondasinya harus kuat gitu. Jadi ada nggak ada harus ada gitu. Dia akan kerja untuk bisa sekolahin aku di sekolah-sekolah yang bagus supaya aku terbentuk disiplinnya, terbentuk mentalnya juga gitu, imannya juga, ya karakternya. Terus dari situ jadinya tuh aku ngerasa kayaknya aku tuh harus cepet kerja deh Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan Feli mau kerja dong gitu supaya mami bisa santai nih, mami bisa nikmatin hidup aja, ngelihatnya kok kerja keras banget ya gitu. Akhirnya setiap kali, misalkan ada juga poin di mana kerjaannya mungkin nggak terlalu lancar gitu ya, kerjaan mami nggak lancar. Dulu mami sempat kerja di kayak di perusahaan terus lama gitu, misalnya gajinya nggak langsung turun lah apalah gitu kan. Aku kan jadi berpikir gimana caranya nih mami aku, dan mami aku tuh nggak pernah nunjukin dia kesulitan gitu. Dia selalu yang kayak aman gitu, nggak apa-apa nak gitu kan. Jadi aku tuh aku dipanggil dek kan, nggak apa-apa dek kayak gitu. Aku tuh jadi sampai dulu kalau misalnya aku lagi, padahal ya mami nggak pernah nunjukin kesulitannya, tapi aku ngerasa gue nggak boleh ngerepotin mami gue nih gitu. Gimana ya, sampai waktu itu aja aku beli roti maunya tengah malam, nunggu sampai ada buy one get one. Diskon. Iya, diskon kan kalau udah malam daripada kadaluarsa mungkin mereka jadinya buy one get one. Betul. Aku tungguin sampai kayak gitu. Ya mami aku mungkin nggak tahu, tapi aku berusaha untuk gimana caranya menghemat gitu. Terus sampai akhirnya dan waktu kecilnya dibulinya emang parah kan. Aku dibulinya tuh sama Hito lah, dibully juga gitu. Cuma nggak ada yang mau temenan sama aku. Kalau ada orang yang temenan sama aku, dimusuhin. Jadi orang itu dimusuhin sama. Iya, jadi nggak ada yang mau temenan. Jadi yang aku tahu temen aku ya cuma Tuhan Yesus gitu. Jadi aku bener-bener, Kenapa? Kok kamu dikucilkan seperti itu? aku nggak tahu. Murid baru masuk sekolah itu? Enggak juga? Bareng masuknya bareng. Cuma dari SD itu udah bener-bener kayak aku aja kelas 1 SD dikurung dalam kelas gitu, ditinggalin cuma sama satu cowok yang ngejar-ngejar aku terus pengen nyium pipi aku. Aku sampai lari-larian gitu, tapi teman-teman sekelas itu ngeliatin aku dari jendela.
dan mereka semua seneng gitu loh. Terus aku sampai Iya, bingung, kenapa ya? aku kenapa ya? Terus aku aja tuh masih kecil aja aku mikir, kok lu masih kecil bisa sejahat ini ya gitu. Padahal aku juga masih kecil kan, masih seumuran mereka. Itu kayak kok lu bisa kayak gini gitu. Aku sampai bingung. Cuma puji Tuhannya tuh mentalnya bisa stay itu ya karena aku tahu satu-satunya yang bisa aku andalkan tuh cuma Tuhan Yesus gitu. Amazing. Orang yang aku nganggepnya Tuhan Yesus kan sahabatku. Jadi aku ngomongnya orang nih gitu. Saya Tuhan Yesus tuh bisa jadi apapun lah buat aku. Bisa jadi sahabat aku, bisa jadi mama aku, bisa jadi papa aku, bisa jadi opa aku, bisa jadi semuanya. Jadi aku cerita kayak Tuhan Yesus, aku kenapa ya? Kenapa aku diginiin? Salahku apa gitu. Terus tapi ya udah aku jadi ngerasa ya udahlah pasti Tuhan punya rencana gitu. Dan pada saat aku sekolah aku makannya di toilet, aku kalau aku kalau udah nyampe sekolah itu kan karena kan aku sekolahnya Catholic school dan di situ tuh ada kayak bukan Goa Maria ya, tapi tempat untuk berdoa gitu di situ. Nah, itu kan sepi. Aku ke situ terus. Aku ke chapel itu Biar nggak usah berinteraksi sama biar teman-teman nggak ketemu itu. orang. Soalnya parah gitu loh. Ini anak-anak kecil tapi buliannya parah banget. Terus aku juga akhirnya ke perpus. Pokoknya cari tempat yang sepi gitu. Makanya aku bingung kenapa bisa jadi artis karena aku pemalu banget, nggak berani ngomong, nggak berani ngutarin pendapat. Kalau duduk tuh selalu di paling belakang. Iya, nggak mau dilihat orang lah gitu. Introvert. Nggak introvert sebenarnya, karena aslinya kan udah keluar ya Ci. aslinya Cuman karena faktor lingkungan jadi tertekan gitu. Iya, jadi tertekan. Misalnya akhirnya aku punya teman, terus kita punya sama-sama pelihara hamster dia kabur, aku yang disalahin, sampai dimusuhin, sampai difitnah, katanya aku yang buka, aku iri lah sama dia punya hamster dan lain-lain. Aku sampai kayak bingung kenapa gitu. Tapi ya tetap ya, maksudnya segala kejadian kan Tuhan ada bersama kita gitu. Jadi setelah kejadian itu pun sekarang pada saat aku di dunia artis bulian orang tuh jadi udah gak masuk ke hati aku lagi gitu. Ternyata Dari kamu situ aku dipersiapkan sadar, jauh-jauh iya. hari. Aku dipersiapkan untuk ini gitu. Jadi setiap kali ada bulian atau apa, gue udah pernah dari kecil maksudnya udah lebih parah nih gitu. Maksudnya karena ketemu face to face kan, karena satu sekolah. Kalau sekarang kan dunia digital gitu, nggak ketemu. Jadi kenapa nggak akan apa yang mereka bilang itu tidak bisa mendefinisikan aku tuh siapa gitu. Aku tahu value aku kayak gimana gitu. Jadi mereka mau ngomong apa aku nggak ini. Dan dari situ Tuhan juga bentuk aku di mana setiap kali aku punya permasalahan, aku tahu aku tuh dipersiapkan untuk misalnya udah punya masalah terus ada masalah baru. Terus jadi mikir, oh kemarin tuh ada masalah ini karena gue persiapan buat masalah yang sekarang nih gitu. Jadi kayak naik kelas. Ngerasa lebih kayak gitu sih. Jadi memang apa-apa aku selalu curhat sama Tuhan. Dan menurutku tuh doa gak mesti aku ngumpet dalam kamar terus aku berdoa sendiri. Enggak, dimanapun aku lagi jalan aja kayak bener-bener doa, Tuhan Yesus Feli mau ini deh, Tuhan Yesus mau cerita dong, aku lagi nyetir, Tuhan Yesus begini nih, terus ketawa-ketawa sendiri, tapi cerita gitu, ngerasa bener-bener connect banget gitu. Dan Tuhan tuh sering ngomong sama aku lewat mimpiku, lewat ada kejadian apa Tuhan udah persiapkan aku lebih dulu gitu. Tapi yang aku sedihin tuh dulu aku tuh sering banget yang namanya doa puasa. Aku juga sering nonton Good News. Serius? Iya. Dulu bener-bener jadi Dulu itu kekuatan. kapan? Dulu itu kapan? Zaman sekolah. Aku masih sekolah Tahun masih. berapa? Pokoknya pas aku udah SMA mau kuliah lah. Udah gedean. Berarti 2016-an. Enggak ya? Pokoknya Enggak dong, 2010-an kali. enggak dong. 10, 11. Kan aku kuliahnya aja telat. Kan aku baru lulus 2013 sih, sekitar 2015-an lah. 2015-an. Oh iya? Iya. Wow. Itu aku benar-benar aku ngerasa ya setiap kali aku nonton, misalnya aku lagi sedih nih, aku nonton Koko sama Cici, beneran. Itu tuh langsung kayak Tuhan mau ngomong ke aku lewat kalian gitu. Wow. Karena selalu oh gitu ya. Puji Oke, Tuhan ya. gitu. Wow. Wow, Iya. amazing. Thank you for sharing that. Wow. Karena kadang-kadang kami nggak tahu ya, Kita nggak maksudnya tahu. Iya. apa yang sudah Kadang-kadang dilakukan mengena atau itu. enggak, apalagi iya. dulu kan mungkin YouTube belum seperti sekarang ya. Iya. Dan kita nggak tahu. Pakai TV dulu. Aku nontonnya TV, aku nontonnya Ya, di orang-orang TV. di Indonesia kalau sebelum pandemik itu komentarnya pelit banget. Oh, karena belum Sadar nggak? lebih ke ini ya, Ya Ma kan ya. di sosmed juga kalau dibandingin kalau kita lihat review di Amazon sama review di misalnya di Topet atau di mana gitu kan beda. Beda, Kualitas iya. reviewnya kan beda. Tapi sekarang kan setelah pandemik orang-orang di Indonesia Iya. baru bisa begitu detail untuk mereview sesuatu kan. Iya. Wow, apalagi dari TV kita nggak tahu banget. Iya dari TV kan mami aku, jadi waktu itu aku kan sempat udah syuting. Pas syuting pun tuh aku benar-benar cuma bilangnya
Dam nama Yesus gitu, baru bisa acting. Dan waktu itu aku pertama kali tuh castingnya di Trans TV, dulu aku sketsa. Sketsa itu kan harus bisa semuanya, peran jadi orang gila, peran nangis, peran ketawa, peran apa. Dan aku nggak bisa acting, nggak bisa. Tapi setelah ngomong kayak dalam nama Yesus, aku percaya banget tuh nama Tuhan Yesus tuh ada power gitu ya. Langsung Benar-benar bisa ada kuasa, gitu? langsung. Oh ya? Aku nangis langsung kejer banget, sampai sakit hati banget gitu. Oh Aku ya? nggak tahu, nggak ada yang nyakitin. Nggak ingat Aku itu, sakit. nggak ingat itu, ingat itu Belum, aja. belum kenal itu. Iya, belum kenal itu. Terus ketawa bisa, apa bisa dari situ Ingat aku hamster langsung. ya kali ya? Ingat hamster ya? Hamster temen berarti Iya. hamster aku semuanya sehat-sehat Iya, lah gitu terus, ya. terus. Terus dari situ aku tiba-tiba puji Tuhannya nggak tahu kenapa tiba-tiba langsung dapat 3 program di situ. Oh, wow. Aku langsung jadi pemeran utama di ada dulu series pertamaku Loli Love, aku jadi Lolinya. Terus udah gitu aku di sketsa, terus aku di Oh Ternyata. Dan itu kayak bener-bener hah gitu. Kayak hah, kan aku mikirnya peran-peran kecil dulu gitu. Hah, Dan langsung ternyata gede, jadi iya, langsung pemain peran utama. utama. Iya. Jadi aku kayak Hebat. nggak tahu lagi deh, makanya aku kayak kalau ditanya bisa ada di poin sekarang gimana caranya Iya, ya cuma iya. karena Tuhan Yesus Iya, aja. Peran apa yang paling susah? Banyak. Yang dulu. antara orang gila, maksudnya- orang nangis tadi. Kalau Bisa orang sama bahagia kan yang mungkin gampang ya. Aku tuh seringnya nangis loh dulu. Maksudnya sering dapat peran nangis karena aku tuh bisa nangis terus gitu loh. Bisa nangis Iya, terus. kayak stok air mataku tuh aku minta Tuhan isi ulang Tuhan. Kayak air wiper ya. Iya, soalnya banyak yang nangis, banyak yang tertindas gitu awalnya tuh pas sekolah. Makin lama kesini tiba-tiba aku nyanyi ya. Aku nyanyi terus Itu udah tiba-tiba jalan Tuhan deh. Dia kan kalau udah ketawa ini kan belum kedengerannya ketawa bener-bener yang aneh banget suara Nggak, karena ketawanya. aku pertama nyanyi. Nah pas nyanyi aja tuh aku ditawarinnya dulu nyanyinya dangdut. Terus aku bilang gini, dangdutnya boleh nggak terlalu joget. Aku bilang gitu karena aku pelayanan. Aku bilang gitu. Tapi kan beda-beda ya. Maksudnya jadi kan aku tuh kalau ada apa-apa tuh make surein dulu semuanya. Nanti jangan ada ini ya, jangan ada itu ya. Aku kayak takutnya nanti kalau di ngomongnya belakangan telat, jadi nggak bisa ditolak. Jadi aku ngomong dulu. Disclaimer dulu. Iya, terus mereka bilang kalau misalnya kamu pilih path yang ini tuh kamu lebih gampang loh, nanti off airnya lebih besar uangnya dan lain-lain gitu. Terus aku bilang, tapi aku nggak bisa joget yang terlalu gimana, aku bilang Yang gitu. seronok-seronok Kalau joget gitu. gini aku bisa, jempol-jempol. Jempolnya aja. Iya, terus mereka bilang, ya nggak bisa, pokoknya harus gitu. Aku bilang ya udah nggak usah, aku tolak. Tapi aku langsung berdoa, aku bilang Tuhan pasti akan kasih aku yang lebih besar lagi gitu. Wow. Karena ya itu mereka suruh pilih kok, kamu maksudnya ya mau pilih pelayananmu, kan pelayanannya juga bukan yang aktif banget, tapi kan aku emang tidak pernah malu untuk untuk mengungkapkan jati diri aku gitu. Maksudnya betapa baiknya Tuhan di hidup aku, dan kalau misalnya mau posting Keren. apapun juga aku akan berpikir apakah aku posting ini untuk cari muka, caper, atau emang karena gue pengen kasih tahu nih, gue pengen berbagi berkat nih, gue pengen kasih tahu kalau Tuhan tuh baik banget di hidup gue, pasti di hidup lu juga baik gitu maksudnya. Jadi akhirnya aku kayak ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah gitu, pasti Tuhan kasih yang lebih baik lagi. Dan habis itu aku dapet label musik yang bareng sama Kak Mike Mohede, Wow. bareng sama Mama Ute. Wow. Terus aku juga shock gitu, kayak Wow, suara kamu bagus banget dong berarti. enggak. Lagu apa yang kamu favorit, kenapa? Judul lagunya asik. Lagu aku tuh pertamanya Iya, itu lagu yang slow banget. Iya. Judulnya Mulai Mencinta. Jadi mereka tanya sama aku gimana ceritanya. Aku misalnya disakitin mantanku, terus aku ketemu sama Hito. Itu aku udah pacaran sama Hito. Oke. Ketemu sama Hito. Kayak Jadi, apa lagunya coba? Aduh malu ah. Duh. Ayo dong. Ada. Minum dulu. Gak bisa. Aku udah gak bisa nyanyi sekarang, Kak. Coba. Suara aku udah serak kebanyakan live. Live TikTok. Iya, pokoknya ada lagu itu gitu ya. Iya, Pokoknya liriknya tuh Tuhan bantu aku untuk lupakan semua ini karena aku ingin lagi mulai mencinta gitu. Maksudnya mau buka lembaran baru gitu ceritanya. Right. Dan di situ tuh aku mau dibentuk sebagai seorang penyanyi yang kayak Kak Raisa gitu, yang kayak Image-nya benar-benar yang- image-nya anggun, Anggun, kalem gitu. Tapi
Nah pada saat aku ke Berhubung. Iya berhubung sulit ya kalau kerjanya acting terus hidupnya acting juga gitu. Jadi keluarlah aslinya, tak tertahankan. Habis nyanyi kalem-kalem gitu. Enggak, terus aku pergi dulu ke Dahsyat. Ini di Dahsyat kan nyanyi di Dahsyat dong. Tapi kan aku ada nyanyinya, ada satu lagu single sendiri, ada lagi yang sama Kak Mike. Oh iya, oke. Yang sama semuanya nyanyi yang untuk orang-orang cancer survivor itu. Nah, Cancer Oh, survivor. oke, ya. Terus? Dari situ aku pas lagi di Dahsyat itu ada Pak Tarno, ada Arafi, ada Kang Denny Cagur gitu. Wow. Terus dia ngelawak. Aku ketawa aku kelepasan gitu. Yang tadinya kan ditanya kayak terus wah gitu, ketawa ngakak gitu. Kalau di sini aman nggak apa-apa, it's okay. It's okay. Ini hostnya suka ngakak soalnya. Oh iya. Aku terkenal dengan ketawaku. Oh iya. Tapi sekarang aku juga terkenal karena ketawaku. Awas lepas. Benangnya lepas. Aku nggak pasang benang nih buktinya berani tertawa ngakak. Orang juga sekarang jadinya benar-benar kalau ngomong sama aku kayak orang tuh bisa tahu aku lewat suara aku doang, katanya mereka langsung tahu itu aku, terus dari itu dari ketawa aku, mereka jadi ikut ketawa gitu. Karena dari aku kelepasan ketawa itu produserku pusing kan. Buyar itu semua aku udah cobain dress semuanya yang benar-benar dress princess gitu. Buyar, batal udah semuanya. Malah produsernya Dahsyat yang senang jadinya. Iya, tiba-tiba aku jadi host Dahsyat. Karena cocok ketawanya. Iya, dari situ aku tiba-tiba jadi host Dahsyat selama 2 tahun lebih lah. Sambil aku abis itu stripping juga gitu. Jadi terbuka lagi gitu, maksudnya Tuhan punya aja gitu ya cara untuk kita gitu. Unik Bukain banget pintu-pintu caranya. baru buat Iya, kalian. bukain pintu-pintu baru tapi nyanyi juga tetap. Tapi ganti konsep udah langsung jadi Feli yang sesungguhnya gitu. Lagunya langsung yang Jadi udah nggak ceria. princess-princessan lagi. Tidak, iya tidak princess-princessan lagi, tapi jadi, tapi pada saat itu pun aku tuh karena aku udah di dunia hosting dan di dunia acting lagi kan, aku sempat acting terus nyanyi, terus aku vakum syuting kan. Setiap kali aku dapat kerjaan, misalnya untuk kerjaan di wedding atau untuk pensi, aku tuh selalu tolak. Sampai produserku bingung, kamu tolak terus gimana ini gitu. Dan kayak suara gue nggak bagus kayak anak-anak idol gitu, nggak kayak nggak pede kalau suruh nyanyi. nggak pede. Jadi mereka bingung kan. Terus gimana lu mau ngapain nyanyi tapi setiap dapet job nggak mau. Aku pernah nyanyi di radio suaraku kecekek gitu. Lagi Malu banget kayak ulang. lagi live gitu. Nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang udah. Tapi untung itu belum zaman viral-viralan, jadi suaraku nggak viral sih itu. Okay, Iya. that's good. Tapi abis itu aku deh yang kayak Waduh, jangan-jangan ada yang nyari abis ini. nggak ada sih harusnya, kayaknya nggak apa-apa ya. Itu radio kan ya, radio. Iya. Terus udah gitu dari situ juga aku langsung nggak ada, aku udah tahu nih passion aku tuh di hosting sama di acting gitu. Jadi aku Keren. kayak mengundurkan diri gitu ya. Makasih banget nih ya, aku bilang gitu. Mengundurkan diri dari nyanyi. Iya, tapi nggak ada masalah sama sekali sama produser, sampai sekarang masih baik. Cuma kayak That's good. maaf ya gitu, karena suaraku nggak sebagus itu gitu. Jadi kan aku panik juga ya pas rekaman sama Mama Ute gitu kan, mereka pada nyanyi, tinggi banget gitu. Kalau aku tuh mereka bilang suaranya tuh clean aja gitu, clean, soft gitu suaranya. Tapi bukan yang kayak bisa Suara satu berarti? gimana tuh? Suara kamu suara satu? Nggak Kan tahu ada nih. suara satu, suara dua, suara tiga. Nah aku tidak mendalami itu. Ya berarti salah satu. Kayak iya jadinya kayak Kita ya tahu udah, nada mereka- aja enggak. Tahu gue. Aku bisa main, aku nggak bisa main, aku nggak bisa Ini baca not. misalkan nadanya ini kita lagu ini nada Kunci di D, apa? kunci apa? Oh nggak tahu deh kalau aku ditanya kuncinya di apa kak? Pokoknya Iya. nadanya segitu ya. Pelayanan di gitu. gereja juga gitu, aku kan singer, kunci WL, apa kan, gitu tapi nggak pernah tahu. Kunci Iya, mobil. kita Tahu kuncinya. kunci mobil. Kita cuma contohin aja Kunci mau mas. nadanya Kunci gimana. Inggris. Kayak gitu lah, maksudnya jadi perjalanan hidup aku tuh benar aku berjalan berdampingan sama Tuhan. Apapun yang aku mau aku minta. Aku minta Wow, karena amazing. aku tahu Tuhan pasti akan kasih gitu. Tapi ya kalau misalnya, tapi pun nggak yang kayak semua tawaran aku akan terima. Pasti aku akan tanya dulu juga, Tuhan kalau menurut Tuhan ini gimana gitu. Kalau emang iya, Tuhan kasih damai sejahtera di hati. Iya, Tapi betul. kalau enggak, pasti ganjel gitu. Pasti kayak Masih ada yang lebih baik. iya pasti kayak enggak. Oh yaudah kalau enggak aku tahu Iya. pasti Tuhan kasih yang lebih baik Kak, kalau lagi. di rumah juga kayak gini, satu pertanyaan jawabannya buanjang. Iya. Aku kayak aku di bibir
banyak loh. Mau habis tuh, mau habis. Telalat aku di bibir pertama 1. Artinya apa Tapi coba? cewek. juga. Oh. Terus pas aku ngacis kan udah 3 sih. Paling enak deh kalau udah di Makin banyak kampus ngomong, sekolah makin tuh esai keluar. tuh menang banyak. Iya loh, ya. esai aku tuh kayaknya guru aku udah Cuma- kayak cuma ini nggak usah- iya, nggak usah. tapi guru aku Iya. kayak udah ya udah langsung udah. ngasih cepet gitu. Iya, karena udah panjang. Nggak selesai kalau udah. Iya, udah selesai aku sama paling terakhir karena panjang banget esaiku. Oke. Nah, kalian meritnya itu pas di tengah-tengah pandemik ya. Coba boleh diceritakan nggak itu gimana? Nah, itu dia kasih kesempatan itu. Iya gitu, makanya aku langsung nengok gini. Dari tadi dia diem mulu. Emang kan jauh sama Manado. Pakai remote. Remote mana sih? Gak ada aja. Nggak ada ya. Apa tadi? Nah, kan? Enggak. Nikah di tengah Covid ya. Itu jujur kan kaget ya. Semua satu Indonesia, Iya, satu of course. dunia lah ya. Nggak Pasti nyangka kaget ya. lah, bener-bener nggak nyangka dengan kejadian itu. Nah, aku ngelamar Feli itu kan pas ulang tahun dia 2019. 2019 pas ulang tahun aku ngelamar. Terus aku lamaran propernya itu tunangan ya jatuhnya ya. Tunangan itu di Februari. Kan belum masuk Covid 2020, itu. ya, 2020. Masuknya di Maret kan. Maret. Iya. Selesai lamaran itu kan pikir ya mungkin nggak lama setelah lamaran dong kita married. Kita udah nentuin Agustus. Udah nentuin di Agustus oke. sampai di cincinnya udah ada tanggal Udah digrafirin. Udah digrafir. 2020. 2020 Agustus. 22 Agustus 22 Agustus 2020. Oke, Benar. terus kemudian? Terus ternyata datanglah itu Covid di Maret kan. Wah, ya udah kita mikirnya karena kita udah punya wedding dream sendiri yang maksudnya penantian panjang lah setelah 8 tahun apa segala macam, kita pengen sesuai rencana awal kalau bisa, dan lagi ada berkatnya kita bisa rayain di gedung atau maksudnya biar momennya bisa dinikmatin sama seluruh keluarga, Dan undang teman-teman. banyak karena kan aku anak tunggal juga. Iya, anak tunggal, aku juga anak pertama. Iya, jadi mami aku kan maksudnya satu-satunya doang nih gitu. Dan kalau Iya. bisa ada, maksudnya ada pemberkatan dan ada resepsi lah. Yang diincer resepsinya itulah. Karena kan maksudnya apalagi juga di tunangannya kita juga udah lumayan ini kan, lumayan apa ya, maksudnya bisa ngumpulin keluarga banyak apa segala macam itu kan, tapi lebih ke keluarga, teman-teman tuh belum bisa datang gitu Tapi kan. itu juga tunangan kan berkat dari Tuhan juga, karena kita nggak nyiapin apapun, tiba-tiba ada aja langsung nawarin kerja sama lokasi. gitu, lokasinya apanya, jadi kita tinggal karena terima artis beres. sih. Tapi kan maksudnya kadang kan ada apa ya, ada kayak ngomong-ngomongnya dulu Iya, gitu iya, kan. iya, Ini iya. tuh kita benar-benar langsung Kak Matius ya waktu itu langsung nawarin gitu. Oh, nggak ada yang Sampai- untuk nawarin nih di siaran live televisi gitu? Ada. Tapi kan Itu kita beda stasiun TV. Kita beda station kan, maksudnya Feli itu lebih besar di RCTI. Nah Iya, aku iya, begitu PH aku pindah dari RCTI ke SCTV, Ya, mau susah aku dong ikut berarti kalau SCTV. nampilin separuh kamu dia. Soalnya kita memilihnya gitu. Separuh dong. Iya, kayak kita milihnya untuk gak usah ada Udah di deh, mana-mana iya, biar iya. gak ada Jadi, yang tersakiti. Dia diminta juga, aku diminta juga. Maksudnya kita, aduh harus milih yang mana kan? Iya. Iya, Jadi Nggak kita enak milih lah. live di YouTube kita. milih di live YouTube aja. Dan ditambah COVID kan, maksudnya Iya. takutnya ya ntar jadi hal yang Heboh. heboh. Karena Hebohnya nggak boleh ya, harusnya Iya, waktu itu hebohnya harus jumlah terbatas jumlah apa. terbatas, heboh negatif kayak nanti orang-orang ngeliatnya, oh mentang-mentang lu artis lu bisa enak-enak Privilege-nya rayain, gimana. privilege-nya apa segala macam. Iya. Jadi maksudnya biar kita berbagi inilah apa rasa yang sama yang lain juga, maksudnya kalau ya kita nggak ambil cara ini kok, kita tetap maksudnya ikut ya sesuai yang udah diusahakan, dan emang kita ngikutin peraturannya Sesuai juga, protokol Iya. kesehatan. benar sesuai protokol kesehatan banget, dan itu mujizat juga loh Ci, kok Iya. pas di tanggal nikah kita itu akhirnya kan kita mundurnya tuh Gara-gara 8 bulan PSBB, kan. nunggu PSBB Iya, sama nunggu PPKM. Enggak, pas di Agustus itu karena COVID aja, Covid terus lagi akhirnya tinggi. kita Terus ganti ke Januari. ganti ke Januari. Kenapa kita nggak ke bulan-bulan setelah Karena itu kita ya? mikirnya kayak ini panjang deh. Bakal panjang. Iya, jadi kita Kalian tahun nggak- depan belum ada lah. kabar-kabarnya. Tahun Yesus datang nanti nih. Kayak kita mikirnya yaudah deh di tahun pas ganti tahun. Ganti tahun, dan maksudnya Januari itu juga Tadi minggu pertama, tapi 2 Januari kan semua belum pada ada Belum, gitu. iya. Jadi kita takutnya milih liburan di apa segala macam. 9. Kita milih di 9 Januari. 9 Januari. 2021 berarti. 2021. Itu deket-deket dulu awal banget ketemu sama Feli, pertama kali aku ketemu sosok gitu di awal Sosok? di awal casting itu loh. Serem Apa ya? banget sih gue sosok. Kan pengen nengok. Iya itulah. Maksudnya Iya, pertama iya. kali ketemu Feli itu Iya, 2013 bulan Januari itu. Nah, itu Iya, maksudku. Nah, Iya, itulah. itu. Jangan dipotong dulu. Dia berdekat. Ketemu bidadari. Ini kayak
Sosok tuh udah kayak Figur maksudnya. Wujud itu Casablanca. udah momennya kita pikir udahlah pas di Januari ini. Tapi di tanggal, jadi Nah, itu ada PSBB. Iya. PSBB itu kan ada tuh. Tapi ada liburnya, Ada jadi libur. itu mujizatnya. Jadi Break. pas kita kan udah make sure nggak ada PSBB nih, nggak ada apa gitu. Iya. Tiba-tiba muncullah PSBB. Nah di PSBB itu tiba-tiba cuma Senin sampai Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya tuh nggak ada PSBB. Abis itu ada lagi. Jadi Abis kita itu ada lagi, jadi kita kan berangkatnya Iya, honeymoon iya, tuh hari iya. Minggu. Seninnya PSBB lagi, jadi di kita ada Sabtu merit. breaknya itu. Ada breaknya kan aneh Sabtu. banget. Kayak biasa ada selalu jendela. nyambung. Iya. Biasanya nggak pernah. kayak ada polisi tidurnya gitu. Kita di polisi tidur gitu. Iya, Seakan-akan. kan biasanya selalu Tanggal ini aja gitu langsung. Jadi kan itu tidak ada larangan di tanggal itu. Wow. Kan biasanya kan dia benar-benar langsung lanjut, nggak ada breaknya. Dan itu gitu. kita nggak milih, Ci. Kan udah tanggalnya udah. Oh, jadi ini Udah pas fix. pas kayak banget. gitu. Jadi kita sampai masih bisa Jadi kayak honeymoon kabur diaturin dulu Tuhan gitu. Ya. Wow. Iya, benar. Bisa jeda dulu. Iya, kita merit Sabtu, Minggu honeymoon, tiba-tiba Seninnya udah PSBB PSBB lagi. Nah, kita PSBB udah di luar lama. kita Iya. udah. Oh, Ini jadi tuh udah supaya pergi. kasih kesempatan kalian bisa pesta, bisa pergi Iya keluar kan, gitu maksudnya kayak ya. kita juga Keren. sampai semua orang juga bilang Tuhan kayak baik sama mujizat kalian. banget. Iya, itu kita sempat lihat klipnya ya, orang tua kalian juga masih pakai masker. Pakai masker. Semua tamu-tamunya juga pakai masker. Iya, kita berdua boleh kalian buka tapi berdua. udah PCR Iya, semua. semua Yang lain waktu itu antigen. Tapi waktu itu juga ada dramanya. Apa tuh? 5 hari, nggak nyampe seminggu ya, pokoknya 5 hari sebelum nikah tiba-tiba itu budget aja kita udah atur apa segala macam aja kan bengkak-bengkak terus kan. Iyalah. Iya, karena kan model tiba-tiba dari harus tamu duduk. harus duduk, yang model seated gitu dan 10 orang ini dari yang mungkin dari kapasitas bisa 1.000 jadi cuma setengahnya. Ditekan, Iya, ya. betul. Gitu-gitunya. Nah Terus tapi makanya sebenarnya kita pestanya bagi 3. Pemberkatannya itu juga udah ada tamu-tamu undangan yang maksudnya yang besar gitu. Karena kita harus bagi tamu kita itu bagi 3. Itu juga pas udah H-5 baru dikasih tahu harus duduk semuanya. Jadi kita kayak H-5 ya udahlah gitu. dan tadinya malah harus antigen semua ya gimana? Enggak, udah gitu udah selesai kan. Kita udah ada alokasi budget untuk ya udah kita bikin 3, semuanya duduk. Tiba-tiba udah mau nikah lagi, tiba-tiba semuanya harus di antigen Kak sebelum Iya, masuk. betul. Tamu kita ada berapa banyak terus kita kayak, hah? Itu budget tersendiri loh. Iya, budgetnya Mahal. gimana? Dulu Karena kan tamu kita banyak. Belum yang model apa PCR aja yang antigen biasa aja udah ratusan ribu kan. Iya, Iya. at least PCR masih 350.000. Waktu itu Iya, tinggi banget 350 kan. ribu itu Kali harus berapa yang langsung apa? Yang langsung kelihatan kan? Iya, Iya. Iya, yang dites di tempat kan. Iya. Jadi kan kita kayak makan waktu juga dong. Gimana caranya semua orang dan nggak semua tamu mau dong digituin Iya, gitu betul. kan. Nah, kalau orang yang positif gimana ntar? Bubar dong. Kacau lah jadi pesta langsung. mau pemberkatan aja Iya. awalnya pagi datang kita juga PCR juga kan. Enggak, PCR kita itu H-1 karena kita butuh pakai untuk terbang. Jadi kita nggak bisa H-, nggak bisa benar, dari nggak bisa hari H. Terus di situ aja tuh Hito udah beriman banget kan sehat gitu. Terus aku udah yang kayak overthinking juga. Kadang juga maksudnya Tuhan ampun Tuhan, aduh udah nggak punya iman ini gara-gara aku mikirnya kalau sampai Feli positif pemberkatannya gimana gitu kan. Dan itu keluarnya tuh Hito udah ketemu sama apa namanya udah di briefing semuanya. Hito udah jalan baru keluar hasilku. Baru keluar hasilnya negatif gitu. Mungkin aku udah kan deg-degan ya. Tuhan udah nunggu 8 tahun ntar kalau hasilnya positif nikahnya gimana. Well anyway, puji Tuhan ya, dan kita bersyukur banget masa-masa itu tinggal Sudah kenangan selesai, Iya, benar, iya, puji cukup Tuhan. mendebarkan dan cukup pahit, Betul. dan tetapi di tengah-tengah semua kenangan pahit itu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Betul. Well, Tuhan. di waktu yang tersisa, aku rasa kita perlu ngomong tentang bisnis kalian. Iya. Kalian bukan cuma artis yang hebat, tapi juga kalian adalah pengusaha yang handal. Amin. Ajarin dong gimana caranya kalian bangun bisnis itu dari tidak ada menjadi ada dan kemudian menjadi terkenal. Oke. Kalau faktor utamanya ya kita nggak mau takut orang-orang mikir alah alasan lo Tuhan apa segala macam. Tapi emang benar-benar semua jalan Tuhan kok. Gimana bisa ceritanya bisnis yang dimulai 2017 itu tiba-tiba meledaknya justru pas di COVID. Mana ada yang tahu kalau Padahal COVID kita itu udah menjadi kayak pesimis banget pas COVID kan. Kayak wah iya, kita baru gimana? jalan mau setahun 2 tahun di COVID. Iya kan sebelum COVID kan 2017. Iya, Akhir kan lagi setahun kita bener-bener Oktober masih Oktober ya 2017 Oktober ke 18 2018 ke 19 2 tahun. Iya cuma baru bentar. Terus kemudian Terus ya mending urutin aja dari awal kenapa bikin bisnis itu. Iya, kenapa bisa bikin bisnis ini? Ide siapa? Feli.
Iya, Iya, awalnya dari aku, sama mami aku juga. Karena kan mami aku ini kan dari dulunya kerja gitu kan. Dan setelah udah berusia gitu, jadi dia mikirnya, duh harus bikin bisnis nih gitu kan. Karena kan balik lagi kalau di dunia entertain itu kan kita ada regenerasinya cepet. Jadi kayak Feli harus siapin sesuatu untuk masa depan nih apa gitu. Dan mami aku tuh emang jago banget bisnis. Jadi nggak bisa diem banget ke orangnya, benar-benar sampai sekarang aja tuh dia jadinya buka apa-apa gitu, buka kos-kosan, buka apa gitu. Jadi dia membantu aku mempersiapkan Scarlett ini gitu. Karena waktu itu juga aku lagi sibuk banget stripping, Hito juga lagi sibuk stripping, mami yang bantuin, terus udah gitu juga aku juga, maksudnya ya namanya bisnis itu kan juga kayak apa ya, jalan Tuhan juga kan, dan maksudnya jodoh-jodohan juga. Aku ketemu sama partner yang emang benar-benar dia bisa nuntun lah, bisa ngajarin, karena kan ini dunia yang baru banget buat aku. Bisnis itu kan benar-benar dunia yang baru, walaupun kuliahnya emang ngambil Hito entrepreneur, aku juga ngambilnya bisnis, cuma kan berkecimpung langsung itu kan sesuatu yang beda. Iya, karena bukan kan teori. karena kan ketika kita syuting kita udah tinggal terima beres lah, udah gak ngerti soal biaya produksinya, soal udah tinggal baca skrip, udah siap, udah langsung kerja. Kalau sekarang kan orang-orang yang kerja sama kita gitu harus kayak gimana. Dari situ juga benar-benar banyak bisnis yang dijalani tapi memang tidak working. Yang pernah dicoba gitu, nggak working. Tapi ya balik lagi, kalau nggak berhasil Tuhan pasti punya yang lebih baik lagi gitu. Jadi emang nggak mau gampang nyerah lah gitu. Karena Tuhan, aku tahu Tuhan bikin ini gagal karena Tuhan mau siapin aku buat kedepannya lagi. Jadi udah nyoba beberapa macam, tapi yang berhasil baru si Scarlett ini. Iya betul. Dan itu juga kita benar-benar nggak tahu kalau bisa seberhasil ini, puji Tuhan. Tapi kalau Scarlett itu berdasarkan bukan saja sih, maksudnya banyak komen-komen dari fans yang maksudnya Kak Feli perawatannya apa sih? Iya, karena awalnya tuh aku buka awalnya bisnisnya mereka kue. yang kepo, pengen tahu perawatannya apa. Makanya aku jadi belajar juga kalau kita mau buka bisnis itu harus sesuai dengan Yang passion relate kita lah, gitu, yang yang relate relate sama kita. Aku nggak bisa masak tapi aku bikin bisnis kue. Kan Orang nggak percaya ya sama aku ya. Kayaknya meragukan nih gitu. Nah kalau ini tuh aku ngelihat peluangnya di mana orang nanya soal perawatan aku gitu. Berarti mereka percaya kan. Jadi karena ada peluang itu akhirnya aku berpikir, oke, kita bikin skincare gitu. Dari situ besarnya juga karena reseller pada saat yang kita bilang pas zaman COVID, kita pikir orang-orang pasti kan punya kebutuhan yang lebih besar, jadi orang nggak akan mikirin skincare gitu. Tadi kita mikirnya gitu, ternyata Tuhan membalikan jadinya. Kan aneh budaya. Karena banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, mereka jadinya cari sampingan, mereka jadi reseller Scarlett. Oh gitu. Iya, yang tadinya mereka masih reseller kecil, akhirnya buka toko sendiri. Iya. Jadi mereka sebenarnya tanpa mereka sadari mereka merasa Scarlett jadi berkat buat mereka. Padahal pun mereka jadi berkat buat kita dong gitu. Dan kita kan nyemplung di online awalnya kan. Nah terus semua offline store kan pasti lagi tutup. Waktu itu tutup. Iya, terus kita kan jadi digital aja. Belinya emang online. Budaya orang. Dan harga kalian pasti jauh lebih murah daripada harga-harga yang sudah brand yang sudah tinggi dong. Iya, harga kita dari dulu sampai sekarang sampai itu detik ini tetap masih sama. sama. Iya, mau apapun itu dari awal sama. mulai 2017 sampai sekarang harganya Bahkan sama. kita malah suka banyakin promo gitu, potongan-potongan harga, itu malah jadi lebih murah, nggak lebih mahal. Tapi emang serius ya pada waktu itu kayak noleh ke kanan Scarlett, noleh ke kiri Scarlett gitu. Amin. Buka sosial media apa Scarlett mulu gitu. Peran kalian masing-masing kalau itu di Scarlett ini apa? Boleh info nggak? Iya, kita sesama founder sih, cuma jatuhnya ya lebih salah satu main behind aja, yang ngumpet aja gitu. Karena ya itu Hito itu sosok kan. Tadi kan udah aku sosok. Ya, jadi Hito itu dia itu sebenarnya tuh ide kreatif dari, kan kita karena kita besar di digital gitu. Jadi kita kan emang butuh bikin konten-konten yang menarik. Hito itu idenya benar-benar out of the box banget. Kreatif banget. Enggak semuanya. Iya, maksudnya banyaknya So gitu. you are the man behind. Iya, tapi dia tuh emang benar-benar tipikal cowok yang suami juga gitu, yang maksudnya aku yang ke-push gitu loh, yang kayak benar-benar Kamu yang under the spotlight gitu. figure-nya. Aku under the spotlight padahal the ada man Hito. behind the scene. Iya, sebenarnya ada Hito. Cuma dia benar-benar ngasih aku ruang untuk bisa ngejar mimpi aku. Mengekspresikan dirimu. Gitu. Iya. Dan kalian juga pernah mendapatkan gelar penjualan terbanyak ya. Iya.
Sampai TikTok masuk Shop ya? Muri ya? Muri, iya, Itu masuk. gimana bisa itu? cerita itu? Jadi pertama kan kita memang ada body care, face care, hair care. Nah, yang pertama kali itu tuh pas kita lagi Murinya sebenarnya udah ada juga yang pas Udah. penggunaan body lotion ya. Tapi yang pas kita launching pertama kali parfum itu juga kita shock. Aku lagi sakit, lagi demam, Ya, lagi jadi mau nih, siapin ada acara besar juga. Parfum nih emang line up paling terbaru kita kan. Iya. Kita baru jalanin bisnis yang parfum ini. Iya dari belum ada setahun. Dari belum. Pas EXO datang tuh bulan Agustus Septemberan gitu lah ya. Ya. Iya dan tiba-tiba semuanya itu pada check out parfum dan parfumnya itu dari yang tadinya ada sampai sold out. Terus kita ambil dari semua e-commerce lain buat taruh di TikTok aku karena itu pada saat aku lagi live kita ambil semua stoknya dari Shopee, dari Tokped, dari mana kita masukin semua ke situ habis lagi ludes. Itu the real mujizat sih Iya, kok. puji Kita Tuhan nggak banget. pernah. Ya TikTok kita kan real ya, maksudnya yang kita jual apa segala macam, angka apa segala macam. Bukan itu bot ya. yang beli bukan? Enggak. Jadi semua. Nggak ada rekayasa, nggak Iya, ada semua manipulasi. Iya, makanya kita dibeli nangis. sendiri supaya Makanya kita naik bener-bener- gitu enggak ya? Kita sampai nangisnya sampai kejer banget karena benar-benar tiba-tiba dari situ Nih, apa namanya? jadi di hari sebelumnya kita bikin event yang ngundang EXO Iya. selaku star ambassador kita untuk fan meet. Nah, jadi padahal produk yang ada Parfum EXO-nya itu body care. body care kita di body lotion gitu ada logo EXO-nya, Ada photocard photocard-nya dan apa lain-lain. segala macamnya itu di body care, di produk Jadi body di care. parfum kita tuh nggak ada Nggak EXO-nya. ada mestinya. Nggak ada. Tapi jadi dari apa Dan ya? barangnya juga belum ada sih, parfum ini tuh kita Iya, belum enggak ada, tapi tapi abis itu PO. iya, maksudnya masih limited. Tapi maksudnya laku keras karena mungkin mereka udah ngeliat track recordnya kalian kali ya. Dan Jadi emang udah pada saat kita percaya launching di gitu. situ, jadi dari peran dari EXO L ini juga benar-benar mereka dukung banget gitu karena mereka bilang katanya kita itu katanya memperlakukan idol mereka dengan sangat baik gitu. Kita tuh sampai kayak benar-benar wow. Jadi bentuk appreciate mereka tuh. Padahal kita nggak ada yang kayak tujuan untuk kita harus gini nih supaya Iya, begini enggak. Jadi kayak benar apa yang kita lakukan dari Mereka hati, tergerak totalitas semua Tuhan. langsung sampai ke SOL Filipina apa segala macam, mereka semuanya semua sampai mereka ikut. nanya gimana caranya luar negeri untuk beli juga beli gitu. juga. Dan akhirnya kalian bisa jualan ke luar negeri? Mungkin mereka ada Jadi yang mereka distribusinya just tip sendiri. gitu Oh, loh. iya? Iya, sama ini ya. Nah, jadi sampai PO habis itu udah habis kan. Akhirnya kita PO 1 minggu habis, PO 2 minggu habis, sampai Kita yang pabriknya buat, udah angkat gini tangan loh. gitu. Itu jelas sih maksudnya PO seminggu 2 minggu tuh. Jadi Karena kan produknya stok ada. stok habis. Oke deh kita open PO seminggu, Open kita PO, kejar ya. produksi. Seminggu ya. Oke, yang Sold jatah out slot lagi. Sold out. produksi seminggu langsung sold out. Karena biar udah juga. nggak sanggup kan. Kayak Iya, misalnya iya, gue iya. udah nggak bisa nih. Akhirnya kita PO 2 minggu. Habis juga. Wow. Habis itu PO 21 hari. Habis juga. Itu di saat 30 menit itu cuma 30 menit. Wow. Akhirnya Dari- sampai pabriknya kayak udah kak gitu. Udah mau buat udah nggak bisa gitu. Ya bener-bener. Itu mujizat. Puji Tuhan. Tapi Merinding itu. emang dari tadi waktu kalau kita masuk ke ruangan ini wangi banget gara-gara Feli memang sih ya. Keren, keren. Gara-gara keren. Scarlett ini. Wah. Keren, keren. Nah, bangun bisnis Keren. kan nggak selalu gampang ya. Yap. Kan pasti ada ujian-ujiannya. Iya. Gitu. Di tengah-tengah ujian dan mungkin saja kali ini ada juga ujian-ujian lain yang banyak orang nggak tahu gitu. Bagaimana kalian bertahan di tengah-tengah ujian yang tidak mudah? Kalau di dunia bisnis sih sebenarnya yang paling kita cek itu apa ya? Balik lagi ke hati kita kan kok. Maksudnya gini, di saat orang udah mulai ya pasti kan tetap ada turunnya dong karena kan ada tren-tren baru gitu. Ya di situ tuh kita ya cuma mengandalkan kualitas kita tuh udah pasti. Kita benar-benar udah ngasih harus kualitas yakin. yang terus terbaik dan gak akan kita turun-turunin, kurang-kurangin gitu. Enggak. Karena kita maunya tetap mereka merasakan Yang terbaik. Iya, hasil dari dampak yang dia pakai dari produk kita. Nomor satu, quality Nomor satu harus kualitas jaga harus kita terus. jaga. Nomor 2 pun kalau misalnya memang makin banyak pesaing yang muncul, itu kita nggak pernah menganggap mereka sebagai Lawan. kompetitor atau lawan, tapi justru jadi motivator gitu loh untuk memotivasi kita Keren. untuk Lebih kita baik. harus kita harus kita harus up to date terus nih gitu. Karena Bikin kan kita inovasi juga apa bikin inovasi gitu ya. iya. Karena kan kita juga pasti seneng banget ya karena maksudnya produk lokal sekarang semakin dicintai masyarakat Betul. Indonesia, Ya. semakin merajai pasar lah gitu Ya. kan. Orang udah mulai percaya nih sama produk-produk lokal Indonesia Betul, gitu. Jadi betul. kita ngerasa jalannya tuh ya bareng nggak Kalian bukan sendirian. lagi UMKM loh seharusnya. Iya, amin. Awalnya mungkin UMKM kan. Kan ada istilah kalau ada orang yang bilang kalau Indonesia ini dengan 180 juta jiwa ya, betul ya. Dan itu kalau misalnya kita kelola sendiri, beli barang lokal sendiri dan duitnya ada di Indonesia sendiri, ini akan muter dan akan gedein banyak sekali UMKM yang salah satunya menjadi seperti kalian jadi perusahaan besar nih. Nah, aku punya pertanyaan penting buat kalian.
Aku tahu bahwa Tuhan ada di pihak kalian nih. Di dalam membela kalian, memberkati kalian. Dan ini udah jelas track recordnya mulai dari kalian masih belia banget. Dari artis sampai sekarang menjadi pengusaha. My question is, kenapa Tuhan memberkati kalian? Message-nya apa nih? Gak tahu loh kenapa, karena kita berdua tuh justru selalu bertanya kayak, kok Tuhan bisa sebaik ini ya? Iya, gitu. kan ada juga Kok banyak Tuhan orang bisa yang berkati? bangkrut nih. Ada beberapa orang yang kami kenal bangun bisnis yang mungkin bukan skincare di tengah-tengah pandemik, bangkrut. Dan kalian survive, dan kalian malah naik. Kalau dari aku sebenarnya sih nggak tahu ya, karena kan aku nggak bisa menilai diriku seperti apa, Hito juga. Maksudnya apa yang kita lakukan sampai bisa dapat ini gitu, berkat ini dari Tuhan, kita nggak tahu sama sekali karena Tuhan yang lihat gitu. Tapi pun yang nomor satu yang selalu aku tekankan di diriku itu adalah nggak boleh cuekin Roh Kudus gitu, karena di dalam kita ini kan ada Roh Kudus yang Tuhan tinggalin buat kita. Dan di situ tuh kan selalu ada suara-suara gitu loh yang kayak harus dengerin nih apa-apa. Bahkan setiap kali aku lagi traveling atau lagi jalan-jalan, even kadang kan belanja, karena kan belanja kadang jadi suatu modal buat kita ya. Kalau di dunia entertain kan bener-bener kayak penting banget ya. Nah di situ aja penampilan gitu. Di situ aja tuh mikir ngerasa kayak, ya ampun Tuhan, berkat yang Tuhan kasih itu kan gak boleh kita nikmatin sendiri gitu. Berkatnya tuh jangan lo habisin sendiri gitu. Di situ aja tuh udah ada maksudnya kayak, lu lagi belanja tapi Roh Kudus bilang gitu. Iya. Oh, nice. Jadi aku langsung yang kayak, Jo, kita nggak boleh lupa ya Jo, maksudnya memberkati apa. Maksudnya kan dan nggak perlu dibahas juga, tapi intinya aku tuh cuma ngasih tahu kalau Tuhan berkatin kita itu nggak boleh mandek di kita. berkat. Kita cuma jadi salurannya Tuhan aja. Jadi kayak jangan kayak laut mati yang cuma mau terima. Tapi harus mengalir gitu. Mungkin karena mungkin Tuhan kalau ngasih gini, aku juga sampai mikir kenapa Tuhan pernah bilang maksudnya kayak aku akan memberkatimu sesuai dengan kemampuanmu gitu. Dulu aku bingung kenapa namanya diberkatin mah mampu-mampu aja gak sih gitu kan. Bisa pernah mimpi gak kalian bahwa kalian akan ada di level hari ini? Enggak terbayangkan. Cuma Enggak, ada dulu kalau bayangan enggak, tapi pernah waktu aku lagi retret ada Pak Pendeta Pak David Basuki ya kalau nggak salah. Duh udah lama banget nggak ketemu juga. Terus ya itu dia ada ngasih penglihatan ke aku kayak kamu akan ada di sebuah panggung nanti yang besar dan orang akan melihat kamu di sana dan tetap harus ingat nama Tuhan yang dipermuliakan. That's great. Gitu. Dan itu momen yang gak aku sadarin, tiba-tiba aku pas lagi di acara meet and greet keinget itu di atas panggung dan banyak banget orang datang wah ini ya kayak Tuhan. Terus tiba-tiba Tuhan kasih kesempatan bisa menang di awards di atas panggung lagi ngeliat orang-orang lagi. Iya Tuhan ngomong juga sih. Kalau Tuhan ngomong ke aku cuma pas waktu dulu kan aku jadi co-host kan. Ketika aku jadi main host itu pertamanya di malamnya tuh Tuhan kasih tahu gini. Aku kan nge-host bareng Arafi. Terus udah gitu Tuhan kasih tahu gini, Vel besok Arafi itu akan telat datang. Jadi kamu harus ngelit acaranya ya gitu. Terus aku kayak padahal dia selalu gak pernah ngelit sendiri. Gak pernah, karena kan aku juga masih takut banget karena itu acara yang besar banget, acara MC yang besar banget. Bener loh, besokannya aku disamperin terus bilang gini, Vel Arafi pesawatnya di delay ya, jadi kamu ngelit dulu sendiri sampai Arafi datang. Dan udah gak kaget? Enggak, aku kayak oke, aku gitu doang karena Tuhan udah ngasih tahu kalau Tuhan ngomong ke aku lebih kayak gitu sih. Jadi tadi ya jawabannya supaya bisa jadi saluran berkat buat yang lain gitu ya. Gak boleh. Itu kalian jalankan. Karena concern Tuhan. Kita akan jauh lebih bahagia ketika kita bisa memberi sih ketimbang kita. Kadang menerima tuh aku takut jujur. Kalau misalnya menerima kayak aduh jangan menerima terus harus. Maksudnya puji Tuhan menerima tapi maksudnya jangan menerima terus diam aja gitu ya, harus disalurkan. Mungkin itu kali yang akhirnya Tuhan jadi bisa percayain ke kita karena kita iya puji Tuhan. Nggak yang model yang gila akan berkat concern kita bukan lebih ke diri kalian sendiri, tapi Tuhan kita mau Tuhan jadikan kita alat untuk memberkati banyak orang. Jadi dalam pikiran tuh kalau kalau Tuhan berkatin aku, tapi jangan aku aja Tuhan, orang lain juga pasti akan terima berkat. Terus sepak terjang kalian di bisnis juga luar biasa ya, kalau aku lihat sampai bisa nembus ke K-drama gitu. Aktornya, aktrisnya bisa pakai produk kalian itu puji gimana Tuhan. caranya bisa sampai masuk ke situ? Ya sebenarnya pada inti jawaban dari semua podcast ini ya cuma Tuhan aja. Tuhan aja. Jujur siapapun yang nanya pasti aku jawab gitu. Jadi Tuhan yang
mau bilang apa Bukain sih? Yang kasih koneksinya hikmat. ke kalian. Bayangin pertama kali Song Joong Ki, aktor Korea yang bener-bener wow banget gitu. Tuhan langsung kasih gitu kan, kita kan kayak Gimana logikanya? gimana caranya, kita kan cuma ya udah, karena kan kita mau membuktikan nih, karena kan sekarang orang-orang kiblatnya itu lebih ke Korea gitu Iya, kan, betul. skincare apalagi Korea itu Iya, benar-benar betul. wah benar-benar ketat Iya. banget lah. Jadi kan kita mau Respected. kita mau tunjukin ada nih produk lokal Indonesia namanya Scarlett, bisa kok maksudnya bisa pasti aktor kalian itu bisa pasti untuk jadi brand ambassador kita, karena nggak akan malu-maluin gitu. Produk kita bagus, kualitasnya bagus, dicoba dulu gitu. Itu kan dicoba juga lama. Betul. Maksudnya Iyalah, sebelum ditampilkan Iya. di karena kan mereka episode tidak mereka akan kan. iya, kalau ini yang brand ambassador-nya. Habis Oh, itu kan yang kita brand memang ada di ambassador-nya. K-dramanya Song Joong Ki juga ada gitu. Jadi kita yang kayak benar-benar kita nunggu kabarnya juga deg-degan Lama. banget. Iya, itu juga aku lagi hamil, kayak benar-benar bilang ke Hito kan juga kayak aduh aku ngefans banget lagi, bisa nggak ya? Dan kita kan memang ada connect, maksudnya karena kita di TV juga, jadi kita punya link lah untuk bisa ngenalin I see. gitu. Dari manajemen ada support Iya, juga Hito. ke sana. Iya, maksudnya iya, itu nice, kenal nice. juga, akhirnya kayak ya udah dari situ puji Tuhan tembus di Song Joong Ki Oppa. Tapi kan kita namanya juga iseng-iseng nyoba kok. Kok bisa di accept, bisa Ya diterima? iseng-iseng Iya. berhadiah lah. Sama kayak momen waktu aku bisa dinner bareng sama Del idola aku Del Piero. Piero, itu logikanya Itu juga. dari mana gitu Iya, kok. itu juga nyobain Lu dinner dua. sama Del Piero. Iya, kok. tahu nggak kok dari yang Aku tadinya udah- sejam jadi 3 jam. Itu juga itu merinding tiap kali bahas Wow. itu karena Keren ya. Duduk Itu sampingan orang 3 main jam. nih buat. Iya, asik banget tuh legend memang. banget. Iya, Kita iya, sampai iya. kayak yang bikin aku jatuh cinta sama bola, yang bikin aku belajar salah satu untuk belajar tentang kesetiaan pun dia. iya. Karena begitu dia loyal sama Juventus, aku ya jadi dulu kalau ngeliat dia main, lihat profilnya dia tuh kayak wah, gue mau kayak dia nih. Ntar gue mau punya istri ya, mau sekali seumur hidup, mau apa? Keren. Bisa bertahan di tempat pekerjaan, kalau bisa loyal mungkin kayak Bah, sekarang. itu Akhirnya aku lahir juga di ulang tahunnya Del Dari- Piero, iya. 9 November. Iya. Karena aku sesar kan, jadi itu kayak oke. Dokter Dawan di 9 November. Namanya juga Graziella karena dulu pas pensiun ya. sebenarnya pensiun ada berita media yang ngomong Grazie Ale. Iya, Ale kan Ale jadi Sandro. Graziella Jadi aku deh. flip namanya jadi bukan Grazie Ale, Graziella. Iya. Nah, Kayak ntar gitu. kalau punya Saya anak cowok bener-bener- gua tahu deh kira-kira namanya. Udah toh. Apa dong bocorin? Iya Del lah pasti. Iya. Hati kalian berubah nggak setelah dalam kondisi seperti ini? Kalau misalnya kalian kulik hati kalian sekarang dibandingkan dengan Waktu masih iya. merintis dulu. Hito sama Felicia 7-8 tahun yang lalu. Jujur nggak mau, dan kita dari Kalaupun kecil kan berubah juga sadar kan. kalaupun berubah pasti kita saling ngingetin. Tapi juga ya, puji Tuhan nggak jauh gitu. Ya karena kita dari kecil udah ada di gereja kali ya, jadi tahu Ya itulah yang ya berarti benar yang orang tua kita bilang soal fondasi kan. Maksudnya Iya, soal dari awalnya gimana. Diingetin Jadi firman mengakar lah. terus. Iya, maksudnya harus terus mengakar ke Tuhan gitu. dan selalu Karena ingat mau setinggi apapun kita, ya kita kan cuma alat, dan semua yang ada pada kita juga itu bukan punya Tuhan. kita, punya Tuhan. dan setiap kali kita udah mulai jauh pun ya itu aku bilang nggak boleh cuekin Roh Kudus kan, karena aku pernah dengar juga kalau sampai Roh Kudus udah nggak bersuara berarti Tuhan udah nggak peduli ya lo, ayo lo hati-hati lo gitu. Maksudnya jadi setiap Udah kali dicuekin. kita, iya makanya aku bilang setiap kali lagi jalan atau apa kayak ada suara, ayo jangan nikmatin sendiri, ayo jangan sampai impulsif, ayo harus memberkati orang kayak gitu. Jadi hatinya puji Tuhan pasti Tuhan balikan. Tapi ini nggak bisa dipungkiri bahwa ada peran orang tua mereka yang hebat. Betul. Ya. Iya. Orang tua kalian luar biasa loh. Salam buat orang tua kalian. Hopefully suatu hari nanti kami bisa ketemu langsung sama mereka. Amin. Dan menjabat tangan mereka. Dan bilang kalian orang tua yang luar biasa. Lihat anak-anaknya bangga Iya. juga. Amin. Jadi Tahu ada orang terharu. Dan mungkin ya karena kita kan dari terlahir dari yang keluarga yang ya bisa dibilang nggak susah banget tapi cukup gitu. Jadi kita tahu rasanya bersyukur, rasanya apa di saat kita bisa tahu ini tuh bisa nerima ini, bisa nerima itu, selalu kayak nggak ada niatan buat bermegah gitu, buat apa gitu. Jadi karena kita tahu ini, oh ini proses yang kita alami, ya ini puji Tuhan, ini reward, nih. Keluarga kita cukup minta Tuhan. Tuhan minta, sampai kadang udah Tuhan nggak mau minta deh, Tuhan cuma mau mengucap syukur aja, makasih ya Tuhan. Tuhan Nah, kadang gitu. bonusin, Tuhan lebihin. Ini kayak super power kita kayak itu ya, tinggal minta. Iya doakan kasih jalan, anak, ya. anak Namanya sama anak. bapak. Nice. Very Iya. good, very good. Ternyata punya super power dia. Well, anyway,
Thank you banget. Thank you so much. banget loh. Thank you. Luar Thank you. Sangat biasa diberkati deh. banget. Nanti kita janjian untuk ketemu sama orang tua kalian. Ah, Pengen siap. jabat tangan sama mereka. Iya. Keren. Silakan Dap. Terima kasih. Puji Tuhan. Pemirsa, ada doa yang sudah terjawab, saya bacakan untuk pemirsa. Shalom good news, terima kasih untuk bantuan doanya. Saya dan suami sudah diberikan Tuhan kekuatan yang memampukan kami untuk bisa mengirim anak-anak kami ke perguruan tinggi. Dan juga ada yang berhasil mendapatkan full beasiswa dari kampusnya. Tuhan Yesus baik. Wow, kami senang sekali mendengarkannya. Puji Tuhan ya. Kami berdoa supaya anak-anak Bapak Ibu bisa lulus dengan nilai yang baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera karena tim konseling kami siap membantu Anda. Well, anyway, sangat diberkati banget. Ini ada satu ayat yang saya mau bacakan ya buat pemirsa, tapi terutama aku rasa ini buat kalian. Daniel pasal 3 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Di sini firman Tuhan berkata, tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar, ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Ayat 26, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrah, Mesah, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrah, Mesah, dan Abednego dari api itu. Jadi dalam kehidupan kita kadang-kadang mungkin ketika kita mengalami suatu himpitan, pergumulan yang sangat berat, dan seakan-akan tidak ada pembelaan Tuhan, ini yang terjadi dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego itu. Kalau kita ingat ceritanya, mereka dibuang ke dalam suatu dapur perapian yang sangat panas, karena mereka menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Dan mereka tidak tahu bahwa ketika akan dibuang itu mereka udah siap mati, tetapi mereka ternyata tidak mati. Dan bahkan diberikan kesempatan sampai istilahnya si raja naik pitam, ayo kalau kamu nggak mau nyembah, benar-benar aku akan bunuh kamu. Dan mereka berkata, kalaupun Tuhan kami tidak akan membantu kami mati nggak apa-apa. Dan itu membuat si Raja Nebukadnezar yang gila itu sampai ngamuk banget dan dipanaskan sampai 7 kali. Lebih panas daripada biasanya. Tetapi ketika mereka ternyata tidak mati, ini yang mereka mungkin nggak tahu ceritanya gimana kok mereka tiba-tiba nggak mati. Dan Raja Nebukadnezar yang tidak takut akan Tuhan, ketika melongok ke dalam perapian itu jadi bingung. Loh, yang dibuang kan cuma 3 orang, kenapa ada 4 orang nih? Dan di dalam Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan wajah yang keempat itu seperti wajah anak dewa. Dan di dalam Alkitab Bahasa Inggris dikatakan the face of the fourth person looks like the Son of God. Yesus yang baru kita kenal dalam perjanjian baru, itu ada bersama dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego. Aku percaya bahwa dalam kehidupan kalian ataupun pemirsa sekalian, ketika kita hidupnya benar di hadapan Tuhan, dan ketika kita digencet, ditindas, atau mengalami kesusahan apapun juga, percayalah bahwa walaupun kita tidak melihat bahwa Tuhan membela kita, tetapi Tuhan ada di sana bersama dengan kalian. So, don't give up. Terus berjalan dalam kebenaran akan Tuhan. Dan kita percaya bahwa nama Tuhan akan dipermuliakan. Ada amin? Ya? Amin. Yang terakhir ada sedikit dari apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami. Seorang anak yang lagi kami bina di suatu pedalaman Sulawesi Tengah. Di daerah yang namanya Uitu. Namanya Sarari. Anak ini berumur 12 tahun. Dan yang menarik dengan apa yang kami lakukan itu adalah kami membawa pendidikan untuk sampai ke tengah-tengah hutan, di atas gunung. Karena kalau kami tidak bawa pendidikan ke sana, dan yang terjadi adalah anak-anak berusia 12 tahun, 13 tahun akan dikawinkan oleh orang tuanya. So, kita percaya bahwa bersama-sama kalau kita berkolaborasi, maka akan ada anak-anak seperti Sarari ini yang akan dapat kita entaskan dari, mungkin bukan intention daripada orang tuanya untuk melakukan human trafficking, tetapi akan ada anak-anak perempuan, terutama anak-anak perempuan Indonesia yang masih berusia sangat dini, mereka bisa dibebaskan dari pernikahan dini. Kalau Anda terbeban, tentunya Anda dapat menghubungi kami dan nanti kita bisa berkolaborasi untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita berdoa.
Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk Hito dan juga Felicia. Kami percaya bahwa mereka Engkau taruh di tengah-tengah satu spotlight yang besar. Dan Tuhan, ini adalah suatu display yang luar biasa daripada kerajaan-Mu. Kami minta Tuhan biarlah Engkau terus menjaga mereka supaya hati mereka tidak berubah akan Engkau. Hati mereka akan terus memancarkan sinar kemuliaan nama-Mu. Dan ketika ada himpitan ataupun kesukaran-kesukaran apapun yang terjadi, Tuhan, seperti apa yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa Yesus ada di sana bersama dengan mereka. Kami juga memberkati setiap pemirsa sekalian, siapapun kalian, selama kalian hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan ada di sana membela kalian. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. 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 Haleluya. Amin. Alright, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di episode Good News yang akan datang. Jangan lupa bagikan supaya lebih banyak orang bisa diberkati melalui episode hari ini. See you next week. God bless you. God bless you. God bless you.